Ada seorang santri, seorang murid nanya sama gurunya. Gurunya ini seorang ulama besar, Al-Imam Sulaiman Al-Jazuli. Ini tercantum dalam kitab Risalah Muawanah. Dia nanya, "Ya Syekh, aku ni rutin salat, aku ni rutin Senin Kamis puasa. Senin Kamis aku rajin puasa. Tapi kalau aku puasa, antara maghrib dan isya aku sibuk dengan makan minum. Antara maghrib dan isya aku sibuk dengan makan minum. Itu. Mana yang afdal? Aku puasa, maghrib dan isya aku sibuk dengan makan minum, atau aku tidak usah puasa, maghrib dan isya aku sibuk dengan ibadah. Apa kata Syekh tadi? Gabungkan dua-duanya. Nah, itu tidak bisa. Tidak bisa, sudah aku coba Syekh, tidak bisa. Aku mau gabungkan dua-duanya, tidak bisa. Sudah aku coba, tidak sanggup untuk tidak makan maghrib itu. Tidak sanggup. Tidak ada tenaga untuk ibadah itu, tidak ada tenaga, tidak sanggup untuk apa ini. Nah, kalau memang kau tidak sanggup, afdal untukmu untuk ihya ma baina isya'ain, hidupkan antara maghrib dan isya. Tak usah kau puasa. Kenapa? Karena maghrib dan isya ini adalah waktu yang mustajab, waktu yang istimewa, waktu yang memang dari Nabi Muhammad memerintahkan untuk menghidupkan waktu ini dengan ibadah. Ini saking istimewanya maghrib dan isya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sitta rakaat ba'dal maghrib faka'annama ibadatan 12 sanah qiyaman wa siyaman. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang salat sunnah 6 rakaat, barang siapa yang salat sunnah 6 rakaat, barang siapa yang salat sunnah 6 rakaat antara maghrib dan isya, setelah salat maghrib dia tidak melakukan apapun. Habis salat maghrib itu tidak melakukan apapun kecuali ibadah, zikir, ngaji, kemudian salat dia ba'diyah 2 rakaat, awabin 4 rakaat, jadilah 6 rakaat. 6 rakaat. Orang yang melakukan 6 rakaat salat sunnah antara maghrib dan isya setelah maghrib tanpa melakukan apapun, tanpa berkata apapun, maka dia seperti melakukan ibadah 12 tahun, siang berpuasa, malam qiyamul lail. Subhanallah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, satu hari 12 tahun dapat pahala. Satu hari 12 tahun. 30 hari 360 tahun. Pahala siang puasa, malam qiyamul sebulan. Kalau istiqomah selama 1 tahun sudah, maka ibadah kita, pahala yang kita dapatkan melebihi umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, 100 tahun, 120 tahun, 200 tahun, umat Nabi Nuh panjang-panjang sampai 800 tahun, umatnya panjang-panjang. Sampai Nabi Muhammad mengeluh sama Allah, "Ya Allah, bagaimana nasib umatku ya Allah? Bagaimana nasib umatku ya Allah? Umurnya pendek-pendek, mabaina sab'in wa sittin wa sab'in, antara 60 dan 70, umur umatku ya Rasulullah. Bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Ibadah ya Allah, ibadah mereka bagaimana ya Allah?" Maka Allah berikan keistimewaan pada umat Nabi Muhammad. Allah berikan istimewa. Seperti ini contohnya. Apa? Lakukan 6 rakaat habis maghrib, dia mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah 12 tahun. Bagaimana caranya 6 rakaat? 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 4 rakaat, 2 salam, salat awabin. 4 rakaat, 2 salam, salat awabin. Atau boleh 4 rakaat ini salat sunnah yang lain, apapun, salat hajat, salat istikharah, boleh.
Itu salat taubat boleh. Yang penting 4 rakaat sama 2 ba'diyah jadi 6 rakaat. 6 rakaat. Ini hal yang penting Bapak. Karena tabungan kita ini inilah. Kalau antara maghrib dan isya kita tidak bisa, lalu kapan lagi? Karena kebanyakan masjid surau itu maghrib itulah yang ramai. Tapi habis sholat maghrib pulang semua, makan deh. Kadang sebagian orang kebanyakan habis maghrib makan. Sayang kalau habis maghrib makan. Sayang. Kalau mau makan tuh nanti lepas isya. Yang bagus lagi makan tuh sore. Yang bagus lagi makan tuh sore. Malam tuh tidak makan lagi. Kalau malam tuh ganti dengan makan buah saja. Bagus kalau untuk kesehatan. Tapi untuk kelaparan makan Indomie. Kita ini kadang-kadang kelaparan. Malam tuh kelaparan. Sudah kalau kelaparan Indomie rebus. Itu. Ujung-ujungnya nasi goreng. Mentok-mentoknya nasi goreng. Lalu apa lagi dikatakan kata beliau? Kata beliau wa ba'da salat isya'in wa kun syadidan hiris ala imrati. Harus syadid untuk menghidupkan memakmurkan apa? Ma ba'da salatis subuh ila tulu. Waktu antara salat subuh dengan terbit matahari. Ibu-ibu, bapak-bapak, makruh tidur habis subuh. Orang yang tidur habis subuh akan mendapatkan kefakiran. Bukan kefakiran harta, tapi kefakiran hati. Bukan kefakiran duit, tapi kefakiran qanaah. Duit mungkin dia bisa dapatkan masih. Duit mungkin masih bisa ini, tapi fakir dalam sifat qanaah, fakir dalam hatinya, dia fakir dalam keberkahan. Dia punya rizki tapi tidak berkah. Dia punya rizki tapi tidak pernah cukup. Dia punya rizki tapi tidak pernah dia merasa puas. Kenapa? Karena habis subuh ngorok. Habis subuh ngorok. Enak bib, tanggung. Kalau enak tenan habis subuh itu tidur. Tarik selimut lagi bib. Enaknya tarik selimut lagi. Enak. Ibu kalau mau tidur pagi itu, kalau kebiasaan orang-orang Tarim, orang-orang Hadramut, pagi mereka tidur. Kapan? Setelah matahari terbit, setelah sholat isyraq. Setelah sholat isyraq mereka tidur. Kata Nabi Muhammad, "Man shalla subuh bi jama'atin." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa fa'ala ma ya'ni, kemudian dia melakukan apa yang pantas, apa yang bagus, apa yang ibadah yang membuat dia ingat dengan Allah. Hatta tatul isam, sampai matahari terbit, sampai matahari terbit. Summa rak'atain, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pakaan nama hajja wal umrah tammah. Maka dia mendapatkan pahala seperti dia haji umrah sempurna. Kapan mendapatkan pahala haji dan umrah? Ketika dia melakukan sholat subuh dengan berjamaah, tidak tidur, melakukan hal-hal yang bermanfaat, bukan main Facebook, bukan main TikTok, bukan ngelihat apa, tapi yang manfaat, mendengar ceramah atau zikir atau baca Quran sampai terbit matahari. Sholat sunnah dia 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala setiap hari. Dia dapat pahala setiap hari kalau dia lakukan itu. Setiap hari dia dapat pahala apa? Haji dan umrah. Setiap hari dia dapat pahala haji dan umrah. Tammah. Dia mendapatkan pahala
haji dan umrah sempurna. Ini sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Enak tidak? Enak. Anak kecil pun bilang enak dia. Itu perihal. Kira-kira sanggup tidak ibu-ibu menghidupkan antara maghrib dan isya sama antara subuh sampai matahari terbit? Sanggup tidak? Sanggup. Kalau tidak sanggup, anak kalah sama orang kafir. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang kafir itu dia sebelum subuh udah olahraga. Sebelum subuh sudah olahraga. Lihat di jalan tungkal itu sebelum subuh, habis subuh maraton dia. Naik sepeda dia. Yang putih-putih kulitnya, matanya sipit itu kan. Kita tidur, Pak. Kita tidur. Orang-orang kafir tuh dia pagi-pagi sebelum subuh sudah keluar dari rumah mereka mengelilingi tungkal, mengelilingi tungkal nih, naik sepeda, jalan maraton. Ada yang tua-tua umur 60, 70, jalan dia. Maraton gerak-gerak dia pagi-pagi. Makalah kita dengan orang kafir kalau kita tidur habis subuh. Lebih parah lagi ibu-ibu, lebih parah lagi kalau kita habis subuh tidur kalah kita sama ayam jago. Kalah kita sama ayam. Ayam sudah keluar dari kandang, sudah kais-kais cari makanan, kita sibuk dengan bantal sama guling. Kalah kita sama ayam jago. Kalah kita sama ayam jago. Biasakan ibu-ibu, habis subuh tuh biasakan sudah. Jangan tidur. Biasakan habis subuh itu jangan tidur apa. Biasakanlah. Lalu apa lagi? Lalu dikatakan Nabi Haddad, wa ma ba'da sholatul asr ila ghurub. Habis sholat asar sampai matahari tenggelam. Habis sholat asar sampai matahari tenggelam. Jangan kita tidur. Makruh. Fahadan waqtan. Nah, dia dikata Nabi Haddad. Fahadan waqtan syarifan. Habis subuh sampai matahari terbit, habis asar sampai matahari tenggelam. Dua waktu ini waktu yang mulia. Tafidu fihima minallah ta'ala amdad. Di dua waktu ini Allah akan tuangkan amdad. Amdad itu artinya madad. Madad itu artinya adalah pemberian yang sifatnya maknawi. Sifatnya maknawi, rahasia Allah akan berikan. Madad ya Rasulullah. Madad yang datang dari Rasulullah. Karena cinta kita dari Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah, dan kita juga bisa mendapatkan madad yang datang dari Allah, yang bisa kita dapatkan di dua waktu, habis subuh dan habis asar. Habis subuh sampai matahari terbit, habis asar sampai matahari tenggelam. Nah, saat ini ibu-ibu, saat ini boleh madad dari Allah. Boleh madad dari Allah. Kenapa? Karena habis asar sampai matahari tenggelam kita ada hal-hal yang kita kerjakan. Hal itu hal yang diridhoi oleh Allah SWT. Tapi kebanyakan habis asar orang jalan-jalan, mengajak anak istri keliling, itu yang bujangan lagi keliling habis asar. Kenapa? Cuci mata gitu. Yang anak istri, yang punya anak istri diajak keliling. Kadang istri yang minta, bang, jalan bang, mana jalan-jalan ya bang, jalan refreshing, masya Allah. Oke lah seperti itu. Sisakan minimal 15 menit atau setengah jam sebelum maghrib dia sudah ada di rumah. 15 menit dia sudah siap untuk menyambut sholat maghrib. Minimal itu. 15 menit sebelum maghrib dia sudah siap dengan wudunya, sudah mandi. Hati-hati, jangan mandi pas azan maghrib, banyak yang ngelihat. Kalau mandi dekat maghrib, azan maghrib, banyak yang ngintip. Makhluk-makhluk yang tidak kita kelihatan di mata, dia senang melihat
orang-orang yang mandi waktu maghrib. Makanya apalagi cewek, senangnya nantu cowok. Makanya mandi itu yang bagus, kalau mandi itu mandi pagi bagusnya sebelum subuh, mandi sore bagusnya sebelum asar. Itu kalau mau pilih yang bagus. Ala mutawajjihin ilaihi minal ibad, orang-orang yang bertawajjuh kepada Allah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan madad dari Allah Subhanahu wa taala.